Mendengar nama Xiuqiye, para tetua lainnya mengerjitkan dahi dan tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Tiba-tiba seorang tetua seperti tersadar dan berseru, "Tuan Luo, mungkinkah Xiuqiye yang kau maksud itu adalah tokoh legendaris dari zaman kuno yang bisa menghancurkan galaksi hanya dengan satu pukulan itu? Tapi itu tidak mungkin. Bukankah orang itu sudah dikurung oleh para tetua hebat dulu? Sepanjang hidupnya, dia tidak akan bisa keluar dari tempat itu." Mendengar ini, Tuan Luo hanya terdiam. Dia tahu lebih dari siapapun apa arti dari nama Xiuqiye itu. Namun tokoh itu tidak mungkin bisa keluar dari tempat itu, apalagi menyerangnya. Lalu siapa yang menyerangnya tadi? Mungkinkah itu hanya sebuah kesadaran ilahi yang ditinggalkan Xiuqiye di Gunung Kunlun? Itu adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Setelah merenung beberapa saat, Tuan Luo bangkit, berdiri dan berkata, "Tuan Fang, Tuan Yun, apakah kalian tahu di mana lokasi yang ditutupi kabut darah itu?" Tuan Fang melihat sekilas dan menjawab, "Kalau aku tidak salah, seharusnya itu adalah wilayah Beilin Po atau lereng hutan utara." Tuan Luo berkata, "Bagus. Kalian berdua segera berangkat ke lereng hutan utara. Apapun yang terjadi, kita harus mencari tahu siapa yang menyerangku. Saat aku menyibak kabut darah tadi, aku sempat melihat sosok seorang pemuda. Kalau kalian melihat siapapun yang mencurigakan, terutama pemuda, bunuh tanpa ampun." Tuan Fang dan Tuan Yun menyadari betapa seriusnya situasi ini dan segera mengangguk. Siapapun yang memasuki alam rahasia darah roh hanya mencari mati. Sudah lama kami tidak berburu para sampah ini. Hari ini kami akan mandi darah. Keduanya menyeringai dingin. Tuan Luo segera memperingatkan, masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Kalau kalian benar-benar bertemu dengan Xiuqiye, jangan pernah meremehkannya, dan dalam situasi apapun, tetaplah terhubung dengan kami. Di dalam hati, Tuan Luo merasa semakin cemas. Tadinya dia mengira ini akan menjadi pembukaan alam rahasia dengan peluang kemenangan terbesar mereka. Tapi kini, dengan kemunculan nama Xiuqiye, semuanya seperti berubah menjadi mimpi buruk yang baru saja dimulai. Dia benar-benar khawatir. Dia tidak ingin kerja kerasnya bertahun-tahun hancur hanya karena satu orang. Saat ini di lereng hutan utara, Gustav dan Xiao Huang perlahan berhenti sambil menunggang seekor singa hitam raksasa. Meskipun mengendalikan kawanan binatang buas tampaknya sangat mengintimidasi, namun terlalu mencolok dan mudah ditemukan oleh orang-orang dari klan darah roh. Karena itu, Xiao Huang memerintahkan kawanan itu untuk mengikuti mereka dari kejauhan tanpa menimbulkan keributan. Gustav melompat turun dari punggung singa hitam. Dia melihat beberapa mayat. Mayat-mayat itu masih sangat segar. Di sekujur tubuh mereka tampak beberapa bekas luka pedang. Sepertinya mereka dibunuh oleh manusia. Orang-orang dari klan darah roh jelas tidak akan membuang waktu dengan membunuh seperti ini. Kemungkinan besar ini adalah ulah para kultivator dari Gunung Kunlun. Tempat ini tidak memiliki hukum, hidup dan mati diabaikan. Mungkin beberapa orang dijadikan alat pelampiasan oleh para jenius Gunung Kunlun. Mereka menjarah harta dan menodai wanita. Sepanjang perjalanan ini, Gustav sudah melihat terlalu banyak mayat. Dia berkata, "Sudahlah, kita lanjutkan saja perjalanan. Para pembunuh itu sepertinya tidak jauh dari sini." Gustav baru saja hendak kembali menaiki singa hitam, ketika dari sudut matanya dia menangkap sesuatu. Dia pun langsung melesat ke dalam hutan. Di bawah sebuah pohon besar bersandar seorang pria. Dada pria itu berlubang besar, darahnya hampir habis, dan dia hanya memiliki satu napas terakhir. Tapi yang membuat Gustav benar-benar terkejut adalah dia mengenal pria sekarat itu. Itu adalah salah satu jenius muda dari keluarga Mo. Sebenarnya Gustav tidak peduli dengan hidup mati orang-orang Mo. Namun, salah satu bawahannya, Ye Lingtian, ada di antara mereka.
Kalau keluarga Mo berada dalam bahaya, maka Ye Lingtian juga sangat mungkin berada dalam ancaman besar. Tanpa berpikir panjang, Gustav langsung mengeluarkan jarum peraknya. Jarum itu ditembakkan dan dengan tepat menancap pada tubuh pria muda itu. Pada saat yang sama, Gustav membentuk segel dengan jarinya dan dengan memanfaatkan kekuatan jimat roh serta formasi, dia menutup luka besar di dada pria itu. Sebuah pil segera disuapkan ke mulutnya. Wajah pemuda yang semula pucat itu akhirnya tampak sedikit bersemu merah. Yang bisa dilakukan Gustav hanyalah membuat pria itu bertahan hidup sejenak. Seperti cahaya terakhir sebelum padam, pemuda itu perlahan membuka matanya. Saat melihat Gustav, matanya tampak bingung. "Kau adalah..." Gustav langsung melepas topengnya dan berkata cepat, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di mana Ye Lingtian sekarang?" Saat pemuda itu menyadari siapa yang berdiri di depannya, pupil matanya mengecil tajam, seolah dia melihat sesuatu yang benar-benar tidak bisa dipercaya. Bukankah Gustav sudah diburu oleh Han Daosan dan seluruh kekuatan besar? Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam alam rahasia darah roh? Gustav berseru dengan nada mendesak. "Aku bertanya, cepat jawab." Pemuda itu baru tersadar dan wajahnya pun sedikit berubah. "Tuan Ye, cepat selamatkan Nona. Para bajingan itu demi nafsu mereka sendiri. Mereka bahkan..." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, satu-satunya sisa kehidupan dalam dirinya pun lenyap. Namun sebelum meninggal, jari telunjuknya tetap mengarah ke arah yang sama, ke arah barat, jauh di dalam sana. Aroma amis darah samar-samar tercium dari arah tersebut. Xiao Huang melirik ke arah yang ditunjuk oleh pemuda itu lalu berkata, "Sekelompok manusia ini. Alam rahasia darah roh pada dasarnya dibuat untuk melawan klan roh darah. Namun sekarang mereka justru saling membunuh. Sungguh menyedihkan." Gustav juga melirik ke arah dalam, lalu menggelengkan kepalanya dengan penuh rasa tidak berdaya. Kepentingan sudah membutakan mata mereka di hadapan para jenius dari sekte-sekte itu. Demi meningkatkan kekuatan, mereka rela menggunakan segala cara. Gustav berkata, "Ayo kita pergi." Dalam sekejap mereka pun bergerak menuju bagian dalam di sebelah barat. Gustav tidak tahu apakah Ye Lingtian terluka atau tidak. Tapi karena dialah yang meminta Ye Lingtian masuk ke sini, maka tentu saja keselamatan Ye Lingtian menjadi tanggung jawabnya. Saat ini, di alam rahasia darah roh, di bagian dalam sebelah barat, mayat berserakan di mana-mana. Darah mengalir membentuk sungai kecil. Di atas tumpukan mayat, duduk seorang pemuda berambut panjang. Di tangannya ada sebuah seruling giok, dan di pinggangnya tergantung sebilah pedang panjang. Dia sedang memainkan sebuah melodi yang sendu. Di belakangnya berdiri dua orang bertubuh kekar. Tubuh mereka memancarkan aura yang sangat kuat dan menekan. Kedua pria kekar itu memandang pemuda berambut panjang itu dengan hormat, lalu berkata, "Tuan muda, bagaimana dengan orang-orang yang tersisa?" Pemuda berambut panjang itu tidak langsung menjawab. Dia tetap meniup serulingnya. Baru setelah lagu itu selesai, dia membuka mulutnya dan berkata, "Kecuali mereka yang berguna bagi kita, bunuh semuanya. Sekelompok manusia ini masih bermimpi melawan klan darah roh. Benar-benar tidak tahu diri. Di tempat klan darah roh berada, baik energi spiritual maupun seni bela diri, jauh lebih kuat dibandingkan dengan di Gunung Kunlun. Kemenangan tipis di zaman kuno dulu hanya sebuah kebetulan. Setelah itu, Gunung Kunlun tidak mungkin lagi melahirkan kekuatan yang bisa mengguncang klan darah roh. Keluarga Huang kami sudah sejak zaman kuno menjalin hubungan dengan klan darah roh. Kami bahkan memperoleh pusaka dan seni bela diri yang tertinggi dari mereka. Yang perlu kami lakukan sekarang hanyalah menghilangkan 1% kemungkinan ancaman. Yang benar-benar berpotensi mengancam hanya segelintir orang saja. Kalau mereka mati di alam rahasia darah roh ini, 1,5 tahun lagi semut-semut di Gunung Kunlun ini pasti akan menyerah untuk melawan." Sudut bibir pemuda berambut panjang itu membentuk senyum dingin. Nama pemuda itu adalah Huang Lingcheng,
seorang jenius dari keluarga kuno Huang. Meskipun keluarga Huang adalah salah satu keluarga top di zaman kuno, namun keberadaan mereka sangat rendah hati. Mereka hampir tidak pernah berhubungan dengan keluarga lain. Kali ini mereka datang karena undangan dari keluarga Han untuk bersama-sama masuk ke alam rahasia darah roh untuk melawan klan darah roh. Namun, seluruh Gunung Kunlun tidak mengetahui bahwa pada zaman kuno, alasan klan darah roh bisa dengan mudah memasuki Gunung Kunlun adalah karena bantuan keluarga Huang. Dalam arti tertentu, keluarga Huang bisa dikatakan sebagai perwakilan klan darah roh. Hanya saja semua orang yang tahu rahasia ini sudah mati. Salah satu pria kekar bertanya, "Tuan muda, gadis keluarga Mo itu sudah menghilang. Apa yang harus kita lakukan untuk mencarinya?" Tatapan Huang Lingcheng menjadi tajam, lalu dia menyeringai dingin. Gadis kecil keluarga Mo itu saat teleportasi sudah terpisah dari kakaknya. Kemungkinan besar langkah berikutnya adalah mencari Mo Rufeng. Kita harus menangkap gadis itu sebelum mereka bertemu. Adapun mengenai keberadaannya, jangan lupa, ini adalah alam rahasia darah roh. Dengan teknik rahasia yang diberikan klan darah roh kepada keluarga Huang, mau dia lari kemanapun, tetap saja dia tidak akan bisa lolos dari telapak tanganku. Setelah berbicara, Huang Lingcheng tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya muncul selembar jimat berwarna kuning pucat. Dengan satu gerakan pikirannya, jimat itu terbakar dan berubah menjadi seekor burung roh yang langsung terbang menuju satu arah. Huang Lingcheng berkata, "Ayo pergi." Gadis keluarga Mo dan pemuda itu sama-sama terluka. Mereka tidak akan bisa pergi terlalu jauh. 3 sosok bayangan pun melesat ke arah dalam dengan kecepatan yang semakin cepat. Sementara itu, 1000 meter jauhnya, Ye Lingtian membantu menopang Mo Ning dan perlahan membaringkannya di bawah sebuah pohon. Darah segar terus mengalir dari perut Mo Ning. Jelas kalau luka yang dideritanya sangat parah. Mo Ye Lingtian sendiri juga tampak cukup berantakan. Tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka mengerikan. Tadi kalau bukan karena para ahli keluarga Mo menahan musuh, mereka berdua pasti sudah tewas di sana. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa tiba-tiba keluarga Huang dari Gunung Kunlun menyerang mereka? Mo Ning menelan sebuah pil obat. Wajahnya pucat pasi. Dia memandang Ye Lingtian dan berkata, "Ye Lingtian, sebaiknya kau pergi dulu. Identitasmu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan keluargamu. Tadi jelas sekali mereka datang untuk mengejar kami. Kalau kau pergi sekarang dan bersembunyi selama sebulan, kau akan bisa bertemu dengan tuan istanamu, Gustav. Aku sendiri sudah tidak mampu bergerak lagi. Senjata mereka beracun, dan aku bisa merasakan kalau dantianku sudah tertutup." Ye Lingtian melirik sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Mo, meskipun aku Ye Lingtian bukan orang suci, tapi ada prinsip-prinsip yang tetap aku junjung. Kalau sekarang aku meninggalkanmu di sini begitu saja, aku tidak pantas disebut laki-laki. Selain itu, kalau Tuhan Istana juga masuk ke sini, dia pasti akan membantumu. Yang bisa kulakukan sekarang adalah mengerahkan seluruh kemampuanku untuk membawamu keluar dari sini." Mendengar kata Tuan Istana, sekelebat bayangan muncul di benak Mo Ning. Dia menghela nafas panjang. Keluarga Mo memang sudah mengecewakan Gustav. Walaupun dia ingin membantu Gustav, dia tahu dirinya tidak memiliki hak untuk mewakili keluarga Mo. Yang dia rasakan terhadap Gustav hanyalah penyesalan. Namun, keputusan Gustav untuk tidak masuk ke dalam sini mungkin adalah keputusan paling benar. Mo Ning bisa merasakan kalau alam rahasia darah roh kali ini berbeda dari sebelumnya. Kemungkinan besar dalam sebulan ke depan, mereka yang bisa keluar dari sini akan sangat sedikit. Dengan sorot mata penuh keraguan, tatapan dingin Ye Lingtian menyapu sekitar dan dia berkata, "Nona Mo, sudah saatnya. Mari kita segera pergi. Aku memang tidak menguasai ilmu pengobatan, tapi pasti ada peserta lain yang paham. Yang terpenting adalah sekarang
segera bertemu dengan anggota keluarga Mo lainnya. Moning mengangguk. Aku bisa merasakan keberadaan kakakku. Arahnya ke tenggara. Ayo kita berangkat. Baru saja Yeling Tian dan Moning hendak pergi, seekor burung roh berapi perlahan mendarat di dekat mereka. Kemudian terdengar sebuah suara dingin di sekitar mereka. Kalian berdua begitu terburu-buru hendak pergi. Apakah kalian ingin langsung menuju jalan ke alam baka? Mendengar suara mendadak itu, tubuh keduanya seketika menegang. Wajah mereka pun memucat. Moning memandang pemuda berambut panjang yang muncul di hadapan mereka, bersama dengan dua pria kekar di belakangnya. Dengan gigi menggeretak bibir merahnya, dia berkata kepada Yeling Tian, Yeling Tian, pergilah dulu, cari kakakku. Namun Yeling Tian tidak bergerak. Dia justru mengangkat pedang panjangnya. Tubuhnya yang letih tetap tegak berdiri sambil menggenggam erat pedang itu. Lalu dia mengambil satu langkah maju ke depan dan berkata dengan suara lantang, di alam rahasia darah roh ini ada banyak sekali peluang. Tapi kenapa kalian hanya memburu kami tanpa henti? Apa sebenarnya maksud kalian? Huang Lingcheng yang bersandar santai pada sebuah pohon raksasa sambil memegang seruling giok menyeringai dingin. Memangnya kau ini siapa? Apakah kau layak menanyai aku? Atau kau kira dengan kekuatan seperti itu kau mampu menghalangi kami? Nada bicara Huang Lingcheng penuh dengan kesombongan. Di matanya Yeling Tian dan Moning hanyalah burung dalam sangkar, tidak layak diperhitungkan. Dia melanjutkan berkata, tapi aku Huang Lingcheng bukanlah orang yang suka mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Kalau kau mau berlutut dan membersihkan sepatuku dengan lidahmu, lalu menyalak beberapa kali seperti anjing, mungkin aku akan berbaik hati melepaskanmu. Amarah Yeling Tian membuncah. Aura membunuh langsung meledak dari tubuhnya. Yeling Tian sudah menerima kekuatan darah esensi yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dan dia sudah hampir sepenuhnya menyerapnya. Kini, saat menghadapi beberapa ahli dari Gunung Kunlun, dia sudah tidak lagi seberantakan sebelumnya. Kalau harus bertarung, maka bertarunglah tanpa sedikit pun keraguan. Yeling Tian melirik Moning lalu berkata, Nona Mo, sebaiknya kau pergi dulu. Kalau suatu hari nanti kau bertemu dengan Tuan Istana, tolong sampaikan kepadanya bahwa aku Yeling Tian bukanlah seorang pengecut. Dengan bentakan keras itu, kekuatan meledak dari kedua kakinya, membuatnya melompat hingga 10 meter ke udara. Lalu dia menghimpun energi sejatinya ke kedua lengan dan dari udara dia mengayunkan pedangnya. Aura pedang yang dahsyat menembus udara, memercikkan percikan api yang menyilaukan. Tepat saat pedang itu hampir mengenai Huang Lingcheng, pemuda itu tidak berniat sedikit pun untuk menghindar. Dia hanya melirik dua orang di belakangnya dan berkata, aku tidak ingin melihat orang ini lagi, mengerti? Sampah dengan level seperti ini tidak layak bernapas di tempat yang sama denganku. Kedua pria kekar itu menjawab serempak, baik Tuan Muda. Tatapan mereka meledak dengan niat membunuh. Keduanya segera menerjang ke depan. Salah satu dari mereka bahkan mengenakan sebuah sarung tangan besi di tangannya. Dengan kelima jari terbuka lebar, dia langsung mencengkram ke arah aura pedang Yeling Tian. Terdengar bunyi kerak dan percikan api berhamburan kemana-mana, yang membuat Yeling Tian terkejut. Serangannya yang seharusnya penuh kekuatan, seakan sepenuhnya tertahan, bahkan seolah menghilang begitu saja. Lebih aneh lagi, sarung tangan itu memancarkan cahaya aneh. Yeling Tian bergumam di dalam hatinya, harta macam apa itu? Sebelum Yeling Tian sempat bereaksi, pria bertubuh kekar yang mengenakan sarung tangan itu menyeringai mengejek sambil menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba dari sarung tangan itu muncul kabut darah. Begitu kabut darah itu muncul, pedang roh di tangan Yeling Tian langsung meleleh di tempat. Pemandangan itu membuat pupil mata Yeling Tian dan Moning membesar. Moning yang lahir di keluarga besar dan berpengetahuan luas pun tidak tahu jenis energi apa yang tersembunyi di sarung tangan itu. Bagaimana mungkin ada sarung tangan yang bisa melelehkan pedang roh dengan kualitas setinggi itu?
Ye Lingtian sempat tertegun. Saat itulah pria kekar satunya mengayunkan satu tamparan besar ke arah Ye Lingtian. Kekuatannya bergulung seperti badai besar. Raut wajah Ye Lingtian berubah drastis dan dia sudah tidak sempat menghindar. Telapak tangan yang dipenuhi energi putih itu langsung menghantam dadanya dengan keras. Dada Ye Lingtian langsung remuk dan tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya memang sudah terluka parah sebelumnya. Sedangkan kedua pria kekar itu masing-masing memiliki kekuatan setingkat alam Dai Yuan. Dengan apa dia bisa menahan serangan mereka? Ye Lingtian memuntahkan darah segar dalam jumlah besar. Namun dia tetap menopang tubuhnya dengan lengannya dan berusaha berdiri. Di dalam benaknya terlintas kembali kenangan saat bertarung bersama Gustav di Tiongkok. Dia tidak mau menjadi beban bagi tuan istananya. Tuan istana mengutusnya masuk ke dalam alam rahasia darah roh sendirian untuk memperoleh peluang. Jadi dia tidak boleh mati di sini. Tubuhnya bergoyang-goyang. Dia berusaha bangkit meskipun suara retakan tulang terdengar dari sekujur tubuhnya. Melihat adegan ini, Huang Lingcheng justru menunjukkan ketertarikan. Dia sangat memahami kekuatan kedua bawahannya. Seharusnya serangan mereka tadi cukup untuk membunuh. Namun lelaki itu masih bisa berdiri. Menurutnya, ini cukup menarik. Huang Lingcheng menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan dengan nada santai dia berkata, "Namamu Ye Lingtian, bukan? Apakah kau tertarik bergabung dengan keluargaku, yaitu keluarga Huang? Kalau kau ikut denganku, aku bukan hanya akan mengobati lukamu, tapi bahkan bisa membuatmu menjadi sekuat kedua bawahanku. Bagaimana menurutmu?" Dalam pandangan Huang Lingcheng, Ye Lingtian tidak memiliki hak untuk menolak. Menolak berarti mati. Mo Ning yang berada di sisi Ye Lingtian sangat ingin membantunya, namun dia benar-benar tidak mampu bergerak, dan tiannya hampir sepenuhnya terikat. Melihat tubuh Ye Lingtian yang bergetar hebat dan hampir tumbang, Mo Ning buru-buru mengingatkan, "Ye Lingtian, setujui saja dulu. Hidup lebih penting dari segalanya." Huang Lingcheng tersenyum kecil dan melanjutkan, "Ye Lingtian, sepertinya Nona Mo lebih memahami kenyataan dibandingkan kau. Aturan di Gunung Kunlun sebenarnya sangat sederhana. Yang lemah dimangsa dan yang kuat bertahan hidup. Aku memberikanmu penawaran karena aku merasa kasihan padamu. Kau tidak memiliki hak untuk menolak. Ayo, panggil aku Tuan Muda Huang. Lalu bersihkan kotoran di sepatuku dengan lidahmu. Setelah itu, kau akan menjadi anjing di sisiku, Huang Lingcheng."